Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Safira Leri Islami NRP 521510035. Kini saya sedang mengerjakan tugas pendahuluan 4 mata kuliah PSU. Pada modul yang tertera, bagian pertama penjelasan dari modul tersebut, kita disuruh menjelaskan pengertian dari DNS dan Internet Proxy Gateway. Lalu bagaimana cara implementasinya pada Linux. Dari yang saya peroleh, DNS sendiri adalah singkatan dari Domain Name Server. Adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. DNS bisa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer yang disambungkan ke IP address. Sedangkan Internet Proxy Gateway adalah jalur pertama yang harus dilewati paket data untuk dapat masuk ke dalam network yang lain. Untuk implementasinya, saya menginstal dan mengkonfigurasi bin. Seperti biasa, install pada terminal dengan sudo apt-get install nama aplikasi yaitu bin9. Setelah itu ketik yes atau huruf Y, lalu enter. Di sini secara otomatis bin akan tersambung dan terdownload, lalu diinstal dalam terminal. Tunggu beberapa saat. Setelah itu update kembali terminal dengan mengetikkan sudo apt-get update agar konfigurasi yang telah kita lakukan tadi tersimpan. Setelah itu kita konfigurasikan bin. Tunggu untuk update-annya. Setelah itu konfigurasi bin yang disimpan di strip etc strip bin, konfigurasi utama disimpan di file-file konfigurasi opsional dan lokal. Lalu konfigurasi caching server yang diperlukan adalah IP dari ISP DNS server. Cukup mengedit etc bin_name conf option dengan menambahkan atau mengganti angka di bawah tulisan forwarders dengan angka 12345678. Di mana angka-angka tersebut adalah alamat IP dari ISPs DNS server. Lalu, biar bekerja, restart bin dengan komen sudo etc init.d bin9 restart. Jika kita menginstal DNS utils, maka kita bisa tes dig dengan komen dig-min-x IP Google atau langsung saja di google.com. Jika kita mendik nama domain beberapa kali, kita bisa melihat peningkatan drastis dalam waktu query. Query sendiri adalah antara pertama dan kedua query. Hal ini disebabkan server mencaching query. Setelah itu Squid. Apa itu Squid? Bagaimana melakukan konfigurasinya? Squid sendiri merupakan implementasi dari proxy server dan juga menyimpan cache dari setiap respon data yang bersangkutan. Bisa menghemat bandwidth. Karena jika sudah ada cache, maka langsung di
dialihkan ke Squid. Lalu pengimplementasinya Squid, pertama-tama kita install dulu Squid. Saya di sini menginstal Squid 3 dengan mengetikkan sudo apt minget install Squid 3 common. Masuk ke etc Squid 3. Di sini saya mengetikkan squidconf, lalu masuk ke init squid, lalu restart. Itu tadi bagaimana cara proxy bisa diubah pengaturannya. Dan barusan kita sudah mengeset IP. Selanjutnya, proxy configuration di terminal. Pertama-tama kita masuk dengan mengetikkan nano etc network interface, nama filenya. Lalu ketikkan ifs tagar eth0 init static, masukkan address, IP address, max, dan gateway. Ctrl O dan Ctrl X untuk menyimpan lalu keluar. Setelah itu masuk ke nano etc/resolve.conf. Oh, ini langsung merestart. Dan selesai. Untuk setting proxy, tadi saya masuk ke environment dengan nano etc environment. Nah, di sini sudah ada settingan proxy, email proxy dan password saya tadi. Selanjutnya ke security. Yang ditanyakan di sini adalah pengertian dari sudo, lalu menginstal aplikasi tanpa harus menuliskan apt minget.
Nah, dengan cara mengetikkan vsudo akan muncul tampilan etc-sudos.tmp, lalu mencari kata root dan mengganti tulisan all itu tadi, lalu keluar dan ketikkan login, masukkan password dan user dari pengguna. Lalu memakai alias untuk mengganti apt-min-get. Setelah itu membuat script dan menampilkan hello world. Pertama, kita buka menu, tuliskan tagar bin/bash echo dan buka filenya. Sebelumnya agar bisa dibuka, kita mengetikkan chmod 707 nama file. Di sini saya menggunakan nama file baru. Setelah itu dibuka dan muncul hello world. Yang terakhir adalah penggunaan IP tables. Lalu bagaimana cara pengimplementasiannya, seperti menambah, mengedit, dan menghapus IP tables. Kita masuk sebagai root dengan su, lalu memasukkan password. Untuk list tadi gunanya untuk mengecek IP target, sedangkan I untuk input dan D untuk delete. Untuk penggunanya sendiri biasanya bisa diketikkan /sbin/iptables main huruf besar sesuai huruf yang diinginkan, seperti L untuk list, I untuk input, D untuk delete, dengan fungsinya masing-masing. Setelah itu load. Di sini kita memakai GitHub dengan cara masuk ke GitHub. GitHub sendiri adalah suatu platform yang membantu kita untuk mengkodingkan seperti package readme pada suatu aplikasi yang biasanya kita temukan, lalu mengkonfigurasikan, menyambungkan terminal dengan GitHub dengan cara memasukkan
di sini langsung membuka konfigurasinya dengan git init, enter, lalu git config user, masukkan nama user saya Bani26, setelah itu masukkan email user. Saya membuat skrip-skrip yang ada sebelumnya, lalu menyambungkan membuat repositori baru pada GitHub. Tuliskan deskripsi, lalu nama repositori, lalu klik initials repository with the readme, lalu create repository. Repositori saya sudah terbentuk. Lalu saya download. Untuk mengecek repositori saya ada apa tidak, masuk ke download, dan di sini sudah tersedia folder hello master.zip, lalu dibuka. Untuk mengeceknya kita ketikkan get remote origin, lalu copy link pada GitHub tadi, kemudian repository, salin ke terminal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.